Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat My Info, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang penuh keberkahan. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa kembali hadir di tengah sobat semua di kesempatan yang berharga ini. Seperti biasa, kita akan menelusuri rahasia alam Nusantara yang penuh dengan hikmah dan pelajaran hidup. Dan hari ini, kita akan membahas salah satu tanaman yang penuh kontroversi, tapi juga penuh potensi, yaitu daun kratom. Sobat, daun kratom atau dalam bahasa ilmiahnya Mitragna speciosa adalah tanaman tropis yang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti Kalimantan, daun kratom sudah lama dikenal masyarakat setempat dan digunakan secara tradisional untuk mengurangi rasa lelah, meningkatkan stamina, dan meredakan nyeri tubuh. Daunnya berbentuk lebar dengan warna hijau pekat, dan ketika dikeringkan, bisa diseduh menjadi seperti teh herbal. Daun kratom mengandung senyawa aktif yang disebut mitragmine dan 7-hidroksitragragine. Kedua senyawa inilah yang menjadi sumber utama dari efeknya. Dalam dosis kecil, kratom dapat memberikan efek stimulan meningkatkan energi, konsentrasi, dan semangat kerja. Namun dalam dosis besar, ia bisa bersifat sedatif atau menenangkan tubuh dan pikiran, bahkan mirip dengan efek obat penghilang rasa sakit. Sobat, banyak masyarakat tradisional di pedalaman Kalimantan menggunakan daun kratom untuk mengatasi rasa letih setelah bekerja di ladang atau sebagai ramuan alami untuk meredakan nyeri otot. Mereka biasanya mengeringkan daun kratom lalu menyeduhnya seperti teh dan meminumnya dalam jumlah terbatas. Di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa senyawa dalam daun kratom memiliki potensi membantu mengurangi rasa nyeri kronis, membantu tidur lebih nyenyak, dan mengatasi gejala kecemasan ringan. Hal ini karena senyawa mitragmine bekerja pada reseptor tertentu di otak yang berhubungan dengan pengaturan rasa sakit dan suasana hati. Namun sobat, meskipun memiliki manfaat, daun kratom juga tidak boleh digunakan secara sembarangan. Dalam dunia medis modern, kratom dikategorikan sebagai tanaman yang memiliki efek psikoaktif, yaitu dapat memengaruhi sistem saraf dan pikiran. Penggunaan dalam dosis tinggi atau dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan efek samping yang cukup serius, seperti mual, muntah, sembelit, gangguan tidur, peningkatan detak jantung, hingga ketergantungan. Bahkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Eropa, kratom masuk dalam daftar tanaman yang diawasi penggunaannya karena potensi penyalahgunaannya cukup tinggi. Di Indonesia sendiri, Badan Narkotika Nasional, BNN, dan Kementerian Kesehatan masih terus melakukan kajian terhadap kratom. Saat ini, penggunaannya untuk pengobatan tradisional masih diperbolehkan dalam batas-batas tertentu dan di bawah pengawasan, namun tidak untuk konsumsi berlebihan atau dengan tujuan non-medis. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk memahami bahwa meskipun berasal dari alam, tidak semua tanaman bisa dikonsumsi bebas tanpa batas. Karena yang membedakan antara obat dan racun hanyalah dosisnya. Sobat, jika digunakan secara benar, daun kratom memang memiliki manfaat. Beberapa penelitian awal menunjukkan potensinya dalam membantu meredakan nyeri, meningkatkan fokus, serta mengurangi gejala stres ringan. Selain itu, kandungan antioksidan di dalamnya juga membantu melawan radikal bebas dan menjaga kekebalan tubuh. Namun, semua itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan pengawasan medis yang tepat. Beberapa masyarakat lokal di Kalimantan percaya bahwa daun kratom dapat membantu menenangkan pikiran dan menjaga stamina tubuh di usia lanjut. Mereka menggunakan daun ini dengan cara yang sangat sederhana, tidak setiap hari, tidak berlebihan, dan selalu disesuaikan dengan kondisi tubuh. Itulah bentuk kearifan lokal yang patut kita contoh,
menggunakan ciptaan Tuhan dengan penuh rasa syukur dan kehati-hatian. Namun di sisi lain, kita juga perlu waspada. Penyalahgunaan daun kratom, terutama jika digunakan secara berlebihan atau dicampur dengan bahan kimia lain, bisa menimbulkan efek berbahaya seperti gangguan saraf, kebingungan mental, bahkan ketergantungan fisik. Oleh karena itu, meskipun kratom berasal dari alam, bukan berarti ia sepenuhnya aman. Alam memberi kita anugerah besar, tapi juga menuntut kita untuk bijak dalam menggunakannya. Sobat, mari kita renungkan bersama. Betapa luar biasanya ciptaan Allah yang memberikan keseimbangan pada setiap makhluk. Ada manfaat, ada juga ujian di baliknya. Seperti daun kratom ini, yang indah dan kuat, tapi mengajarkan kita tentang batas dan kehati-hatian. Mengajarkan bahwa tidak semua yang alami selalu aman jika tidak digunakan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Apakah sobat pernah mendengar tentang daun kratom sebelumnya? Atau mungkin ada yang tinggal di daerah yang menggunakan daun ini sebagai pengobatan tradisional? Tulis pengalaman dan pandangan sobat di kolom komentar, karena siapa tahu cerita Anda bisa menjadi pelajaran bagi penonton lain yang ingin memahami tanaman ini dengan lebih bijak. Jadi, kesimpulannya, daun kratom adalah tanaman alami yang memiliki dua sisi, manfaat dan potensi bahaya. Jika digunakan dengan cara yang benar dan dalam dosis kecil, ia bisa membantu menjaga stamina dan meredakan nyeri. Tapi jika disalahgunakan, efeknya bisa membahayakan tubuh dan pikiran. Mari kita bijak memanfaatkan karunia alam ini dengan selalu berpegang pada prinsip keseimbangan, ilmu, dan tanggung jawab. Terima kasih sobat yang sudah setia menyimak hingga akhir. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas karunia alam yang luar biasa, namun tetap berhati-hati dalam memanfaatkannya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengetahui rahasia besar di balik tanaman-tanaman Nusantara yang penuh manfaat dan pelajaran kehidupan. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.